wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Suryani dengan nomor induk mahasiswa 251641788, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2026 program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Prita Asiri dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, untuk ketua kelas tolong siapkan doa terlebih dahulu. Siap membaca doa. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu ya. Kemudian untuk guru, tolong maju ke depan untuk memimpin teman-temannya, dan yang lainnya tolong untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan boleh duduk dulu dan yang lainnya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tolong jika nanti Ibu panggil, kalian unjuk tangannya ke atas, kemudian mengucapkan hadir ya. Arkana Hafiz, Aura Safian Zulina, Bilkis Robania, Fajar Syawal Reskian, Kesatria Rasdan Muhammad, Lois Nathanael Luis, Muhammad Raka, Mirta, Muhsin Zaidan, Runardo Reski Aulia, Saskia, Safira Maulida, Pia Ramadhani, Zahira Kaira, Dafa Hadrita Adam, Purul Aini Budianti, Indra Mulyana, Lukna Aktalia. Oke, baik, hadir semua yang 18 orang. Baik. Oke.
sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi kalian dilarang makan dan minum saat belajar, nggak boleh makan dan minum. Kemudian dilarang menggunakan gawai jika tidak minta. Jadi kalau misalkan Ibu nggak minta nyuruh handphonenya dikeluarkan, nggak boleh dikeluarkan ya. Kemudian dilarang mengobrol di luar pembahasan. Nah, tadi jangan ada yang mengobrol. Nah, ini untuk kesepakatan kelasnya. Oke, baik. Nah, baik. Oke. Nah, kalian ingat nggak materi sebelumnya itu apa? Ya, materi yang akan disampaikan hari ini itu makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang tahu nggak? Ya, di pelajaran sebelumnya makhluk hidup dan lingkungannya itu apa? Ada yang tahu? Apa makhluk hidup dan lingkungannya? Ekosistem ya. Kayak ekosistem itu apa sih? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya ada apa aja? Napas. Kemudian apa lagi? Bergerak. Kemudian apa lagi? Makan minum. Kemudian apa lagi? Berkembang biak ya. Kemudian pekat terhadap lingkungan. Dan itu adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Baik ya. Nah, ini Ibu akan ini ya studi kasus ya. Nah, Ibu mau tanya sama kalian ya. Pernahkah kalian melihat perubahan lingkungan di sekitar? Nah, ini ada gambar apa nak? Ikan bukan mati ya? Mati di mana ini? Di sungai. Nah, pernahkah kalian melihat perubahan lingkungan di sekitar seperti berkurangnya tumbuhan atau hewan? Pernah nggak? Pernah ya. Menurut kalian apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya? Oke, baik ya. Pak Rasdan, Rasdan apa? Diri, coba diri. Apa? Jawabannya nak? Oke, baiklah, sudah duduk. Kemudian bagaimana sih hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya dalam satu ekosistem? Gimana? Ada yang bisa jawab? Iya, Pak Kera. Dalam ekosistem makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya saling terkait dan berinteraksi. Contohnya makhluk hidup, produsen, konsumen, dekomposer berinteraksi dengan komponen abiotik, tanah, air, dan udara. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan terbentuk. Siklus nutrisi dan energi terjadi. Oke, baik. Kemudian apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem, misalnya tumbuhan atau hewan tertentu mengalami penurunan jumlah secara drastis? Jika terjadi kerusakan lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem? Ada yang bisa jawab? Ya. Kayak kenapa? Silakan berdiri. Kalau produk tanaman yang berkurang, herbivora atau hewan yang makan tumbuhan akan kekurangan makanan dan juga berdampak sehingga populasi yang menurun, dan itu juga berdampak kepada karnivora atau hewan pemakan daging yang bergantung pada daging herbivora. Dan untuk hewan, jika hewan tertentu berkurang, predator yang bergantung padanya akan kekurangan makanan. Sedangkan mangsa yang biasanya terkena mangsa mungkin meningkat populasinya. Dampak secara keseluruhan pada rantai makanan adalah merusaknya keseimbangan ekosistem dan membuat rantai makanan Oke, terganggu. baik, cukup itu ya. Baik. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran apa sih yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya melalui studi kasus tentang kerusakan lingkungan ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekosistem. Jangan lupa
Iya, pokoknya. Oke. Ayo semuanya, kita bergoyang. Teman-teman mungkin pernah menonton video yang memperlihatkan seekor rusa sedang asik memakan rumputan. Tidak jauh dari tempat tersebut terlihat seekor macan sedang mengendap-endap mendekati rusa, kemudian dengan cepat menyambar rusa dan memakannya. Peristiwa makan dan dimakan tadi akan selalu terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Apa saja peran makhluk hidup dalam sebuah ekosistem? Yuk, tonton videonya sampai habis. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Simak terus videonya ya. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup, faktor abiotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi. Makhluk hidup akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup akan mempengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Ekosistem alami dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat, misalnya pantai, gurun, dan ekosistem perairan seperti danau, laut. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragaman hayati
Contoh ekosistem buatan antara lain sawah, bendungan atau waduk, tambak, dan hutan produksi. Setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan masing-masing di habitatnya. Kedudukan tersebut antara lain: pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan melakukan fotosintesis. Jika di darat, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah semua jenis tumbuhan hijau. Sedangkan di perairan yang bertindak selaku produsen adalah alga, fitoplankton, dan tumbuhan air. Kedua, konsumen. Konsumen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konsumen primer, terdiri dari organisme heterotrof yang memakan tumbuhan hijau, alga, dan bakteri. Di darat, contohnya adalah belalang, ulat, siput, mamalia pemakan rumput seperti sapi, kambing, kelinci, serta burung pemakan buah dan biji. Di air, misalnya zooplankton, udang-udangan, dan ikan pemakan alga. Konsumen sekunder merupakan karnivora pemakan konsumen primer. Di darat, contohnya katak yang memangsa belalang dan mamalia besar seperti singa yang memangsa hewan berumput. Di air, misalnya ikan kecil yang memakan zooplankton dan invertebrata. Konsumen tersier adalah konsumen puncak dalam piramida makanan. Di darat, contohnya burung elang yang memangsa ular. Di air, seperti ikan hiu dan paus. Ketiga, detritivor. Detritivor merupakan makhluk hidup pemakan detritus seperti sampah hewan, serasa dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Contoh detritivor diantaranya adalah cacing tanah, jenis-jenis tikus, dan insekta yang memakan daun-daun busuk. Keempat, dekomposer. Dekomposer atau pemurai dalam suatu ekosistem adalah bakteri dan jamur. Keduanya berperan besar dalam menguraikan bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati menjadi bahan anorganik sederhana. Makhluk hidup yang ada dalam ekosistem saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu pertama, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Contohnya, keberadaan tumbuhan yang sangat mempengaruhi kondisi tanah. Kedua, interaksi antara komponen biotik dengan biotik, terdiri dari kompetisi atau persaingan, contohnya harimau dan singa bersaing mendapatkan rusa. Predasi merupakan interaksi spesies pemakan dengan spesies yang dimakan, misalnya tikus makan padi, kucing makan ikan. Simbiosis terdiri dari 4 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, contohnya bakteri E. coli dan usus manusia. Simbiosis komensalisme, satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak untung dan tidak rugi, seperti anggrek dengan tanaman inangnya. Simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi, misalnya benalu dengan pohon mangga. Simbiosis amensalisme, satu dirugikan sedangkan yang lain tidak untung dan tidak rugi, contohnya rumput teki dan tanaman pertanian. Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu, contohnya interaksi pohon dengan ular. Aktibiosis, interaksi 2 jenis makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup akan mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya, seperti interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri. Jamur mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Dalam ekosistem, terdapat aliran energi sebagai rangkaian urutan pemindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Tingkatan trofik merupakan kedudukan individu dalam suatu rantai makanan. Jika diurutkan, maka tumbuhan hijau sebagai produsen menduduki tingkat trofik pertama, herbivora menduduki tingkat trofik kedua, karnivora kecil pemakan herbivora menduduki tingkat trofik ketiga, dan seterusnya. Aliran energi berlangsung dalam suatu ekosistem melalui peristiwa makan dan dimakan di dalam rantai makanan dan jaring makanan. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang di dalamnya terdapat peranan produsen, konsumen, dan detritivor untuk kelangsungan hidup. Rantai makanan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali
tumbuhan pada tingkat pertama. Rantai makanan detritus, rantai makanan yang tidak diawali dari tumbuhan sebagai tingkat trofik pertamanya, tetapi diawali dari detrivor. Kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang rumit dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu jenis makhluk hidup di dalam jaring-jaring makanan dapat dimakan atau memakan beberapa makhluk hidup lainnya. Pada setiap rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan, terdapat beberapa persamaan. Di antaranya, selalu ada makhluk hidup yang autotrof, yaitu tumbuhan hijau. Selalu ada makhluk hidup pemakan tumbuhan dan makhluk hidup pemangsa. Dan selalu ada makhluk hidup yang menguraikan jasad yang mati. Nah, teman-teman, aliran energi suatu ekosistem akan dipengaruhi oleh produktivitas masing-masing makhluk hidup di dalamnya. Produktivitas ini disebut dengan produktivitas ekosistem, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menyimpan energi. Produktivitas ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer adalah kemampuan makhluk hidup autotrof yang berperan sebagai produsen untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Setiap ekosistem menghasilkan produktivitas primer yang berbeda-beda. Produktivitas primer terbesar dihasilkan dari ekosistem hutan hujan tropis dan hutan bakau. Produktivitas primer dibedakan lagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor adalah total produktivitas primer, yaitu hasil fotosintesis. Produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi energi yang digunakan produsen untuk respirasi. Itu ya. Oke. Ini. Dari orientasi pada masalah. Ini ada gambar apa? Ini kemudian ada komponen abiotik, biotik apa saja yang dapat diikut tercemar ya. Kemudian ada hal yang dapat mengganggu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kemudian dampak industri dapat mempengaruhi ekosistem apa saja. Ada yang bisa menjawab dari gambar ini? Ada? Siapa? Kasdan. Boleh diri Kasdan. Apa coba dijelasin? Iya, apa ini? Tadi kan udah dijelasin yang ini apa? Itu sungai bercemar. Oke, baik ya. Kemudian apa lagi? Hal yang dapat mengganggu rantai makanan apa aja? Mungkin itu hilangnya salah satu orang di suatu rantai makanan. Jadi ada makanan itu bakal terganggu. Baik. Kemudian dampak industri dapat mengenai ekosistem apa saja ini? Itu hasil kebakaran fosil. Baik, dah boleh duduk. Lanjut. Ini tadi ya yang sudah ya. Penyebabnya tadi apa ini? Tadi Rasdan, kan mati ya. Coba siapa yang mau menjawab lagi? Indra, diri. Apa ini? Jadi ini gambar apa? Ini ikan mati kenapa? Disebabkan oleh apa? Kemungkinan besar mungkin karena air semua. Oke. Dari limbah. Dari limbah ya. Limbah. Mungkin bisa juga buang sampah sembarangan ya. Gitu. Kemudian banyak deh. Kemudian ini ada komponen abiotik, biotik apa saja yang dapat ikut tercemar? Dari gambar sih kayaknya yang pertama sih air, yang orang buang sampah sembarangan. Yang kedua mungkin tanah. Ketiga juga mungkin dari biotik kita tahu karena sampah tahu. Terus dari sisi biotiknya palingan yang pasti yang utama sih kan. Yang kedua dari autotrof itu. Oke, baik ya. Ini ada dampak industri dapat mempengaruhi ekosistem apa aja? Ini ekosistem apa? Di mana ekosistem?
piramida ekologi dan siklus biogeokimia. Kamu makan apa tadi pagi? Makan pasti dilakukan semua makhluk hidup dalam ekosistem, karena makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup. Makanan mengandung energi kimia yang tersimpan pada senyawa kimia dalam makanan tersebut. Energi dan senyawa kimia merupakan faktor abiotik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Bagaimana dinamika energi dan senyawa kimia di ekosistem? Yuk kita bahas. Sumber energi utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya yang dipancarkan matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Perpindahan energi dalam rantai makanan bisa digambarkan melalui piramida ekologi, yaitu piramida energi. Tingkat terbawah atau tingkat trofik 1 pada piramida energi adalah produsen. Produsen adalah organisme yang menyimpan energi paling banyak di ekosistem. Tingkat trofik kedua adalah konsumen 1 atau organisme yang memakan produsen. Energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1 hanya sebesar 10% dari total energi yang dimiliki oleh produsen. Ini terjadi karena sebagian besar energi terbuang dalam bentuk panas. Di tingkat trofik ketiga, ada konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 2 juga mendapat energi sebesar 10% dari konsumen 1. Begitu seterusnya sampai tingkat trofik teratas atau konsumen puncak. Jadi, bisa kita simpulkan, semakin tinggi tingkatan trofik pada piramida energi, semakin kecil energi yang diperoleh. Berbeda dengan energi, senyawa dan unsur kimia di ekosistem bisa membentuk siklus, yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya adalah siklus air, nitrogen, fosfor, dan karbon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tubuh-tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik ke atmosfer lalu membentuk awan. Jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut presipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut, lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasi kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik dari tubuh tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen dari tanah bisa kembali lagi ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Siklus biogeokimia selanjutnya adalah siklus fosfor. Fosfor banyak terdapat di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan ini kemudian naik ke daratan karena adanya proses pengangkatan geologis. Hujan akan melakukan batuan dan membawa fosfat yang ada di batuan tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat dapat diserap oleh tumbuhan. Fosfor dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme hidup mengalami kematian, fosfor dapat berpindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dan larut dalam air tanah. Kemudian, fosfor terbawa oleh air tanah hingga menuju perairan lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Sedimen ini nantinya akan membentuk batuan yang bisa terangkat ke daratan melalui proses pengangkatan geologis. Terakhir, kita akan membahas siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tubuh tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi.
Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Dalam waktu yang lama, jasad organisme dapat menjadi sumber bahan bakar fosil. Kita sudah membahas bagaimana aliran energi siklus biokimia berlangsung di ekosistem. Dengan mempelajari Lanjut ya. Jadi nanti kalian disampaikan dengan studi kasus yang tadi Ibu berikan ya dari video ini. Jadi silakan dicatat. Lanjut ke materi. Ini yang tadi ya, ini studi kasus yang tadi. Kemudian ini penjelasannya ya, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan hidup abiotik yang saling mengaruhi ya. Biotik itu terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Abiotik itu ada yang tidak hidup, matahari, udara, air, batu ya. Nah itu ada abiotik. Lanjut. Komponen penyusun ekosistem nih ya, ada apa? Biotik dan biotik tadi makhluk hidup. Apa aja tadi makhluk hidup? Coba Saskia. Tadi apa ini biotik? Tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Apa? Abiotik apa? Apa nak? Karbon, lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari dan suhu ya. Oke, Runako. Ayo, semangat lagi. Semangat Runako. Nah, Runako. Nah, lanjut ya. Lanjut. Ada komponen biotik nih ya. Ada produsen, konsumen, pengurai ya. Produsen yaitu tumbuhan hijau. Konsumen itu hewan pemakan tumbuhan atau hewan. Kemudian pengurai itu ada dekomposan, jamur dan bakteri ya. Lanjut. Komponen abiotik tadi ada apa tadi Runako? Ya. Kemudian? Sama. Oke, baik ya. Udah paham semua ya tentang komponen biotik dan abiotik. Tadi kalian sudah lihat videonya ya. Kemudian ada komponen abiotik, ada netral, kompetisi, predasi, simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kompetisi yaitu persaingan. Misalnya apa? Contohnya persaingan. Apa? Misalnya hewan sapi sama hewan kambing, makannya sama enggak? Makannya sama, rumput. Nah itu adalah persaingan, memperebutkan makanan rumput. Nah, kemudian predasi, ada pemangsa dan mangsa. Misalnya konsumen tingkat 1 memakan konsumen, misalkan konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Contohnya rumput dimakan sama apa itu? Rumput ini termasuk konsumen atau bukan? Bukan, termasuk produsen ya. Pemangsa dan mangsa itu konsumen. Kemudian ada simbiosis, mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Mutualisme apa sih tadi? Yang dijelaskan di video apa? Dan komensalisme apa kan tadi? Satu. Oke, parasitisme? Satu. Oke, udah paham ya? Apa parasitisme?
Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Tadi ini tumbuhan, tumbuhan ini termasuk produsen. Kemudian belalang ini termasuk konsumen tingkat 1, ular ini konsumen tingkat 2, elang ini konsumen tingkat 3. Nah ini adalah rantai makanan ya. Kemudian jaring-jaring makanan ya, gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem ya. Itu jaring-jaring makanan, rantai makanan yang ada banyak, namanya jaring-jaring makanan. Nah, aliran energi dalam ekosistem, energi mengalir satu arah dari matahari, produsen, konsumen, dan pengurai. Energi semakin berkurang setiap tingkat tropik. Nah, ini adalah aliran energi dalam ekosistem. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ya pasti udah paham semua ya. Kemudian dampak interaksi terhadap ekosistem. Nah, menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup, memungkinkan daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Jika salah satu komponen hilang, ekosistem bisa terganggu. Jadi nggak boleh hilang supaya tidak terganggu. Misalnya, contohnya ekosistem sawah. Kalau misalkan di sawah itu ada apa aja? Rumput. Kemudian ada apa lagi? Misalnya air, cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Misalnya ada belalang ya. Itu saling berinteraksi. Kalau misalkan salah satu itu komponen itu punah atau nggak ada, itu tidak akan tidak akan terganggu ya. Ekosistem itu akan terganggu. Jadi harus saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nah? Oke, baik. Kalau nggak ada, silahkan duduknya. Ibu akan membagikan kelompok. Untuk kelompok itu sesuai dengan kelompok biologi ya, yang sebelumnya ya, yang sudah dibagi sebelumnya. Nah sekarang silahkan duduknya sesuai dengan kelompok mata pelajaran biologi. Nah, oke, duduknya sesuai dengan kelompok mata pelajaran. Iya, jawaban masing-masing itu yang di kertas kuliah. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompok ya. Tinggal dibagi aja ya. Jangan melihat handphone. Handphonenya tolong ditaruh nak.
Jadi kru juga buat pabriknya itu gimana? Oke,
Nanti yang melanjutkan Oh, benar kata-kata. sebelum presentasi sebelum presentasi berdiri dulu nak. Berdiri kursinya masing-masing. Speaking dulu ya. Speakingnya, oke. Speakingnya berdiri dulu nak. Speakingnya tepuk semangat, oke gini ya. Tepuk semangat. Kondisi air yang sudah tercemar membuat kumpulan air tidak dapat menerima dan memproses fotosintesis, serta air keruh dapat merusak oksigen yang terkandung dalam air. Susunan saluran makanan yang terjadi di sungai tersebut setelah terjadi pencemaran, tumbuhan dimakan plankton, plankton dimakan ikan, ikan dimakan burung.
Jika semua ikan di sungai tersebut saja apa yang terjadi pada populasi tersebut dari mulai dari kawasan belum makan ikan akan hilang dari kawasan tersebut. Upaya dilakukan oleh bakteri yang yang hasilnya menjadi pupuk organik. Oke, kita boleh mengajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk kelompok 4. Saya sebagai ketua Bapak Indra Mulyana dan anggota saya. Oh, salah. Nama saya Tirta. Jadi yang belum dibahas langsung saja intinya itu sungai yang terluka. Apakah pemandiotik yang masih bertahan atau terdampak? Yang masih bertahan tidak ada. Beberapa operasi air terus hasil
tentu saja pasti dari sungai itu sendiri, bagaimana pendapatan masyarakat mungkin dari sungainya dialihkan, bagaimana ikan mati ditercemar dan tidak bisa diambil lagi, diolah lagi, konsumsi, dan juga rantai makanan yang pasti juga terkena. Dari burung yang makan ikan dan ikan yang makan alga dan ekoposistem yang juga kurang dapat nutrisi karena air tercemar. Itu intinya mungkin ya. Jadi kalau dua pertanyaan saya ingin bertanya, apa penyebab jika penyusun komponen apa penyebab jika penyusun komponen seperti abiotik yang terdiri dari udara, air, tanah itu tercemar oleh limbah pabrik itu sendiri? Gimana tuh kalau misalkan ada komponen abiotik yang tercemar oleh limbah pabrik? Abiotik pasti yang contohnya air ya, terus udara, polusi dan pencemaran laut. Tanah. Karena yang nggak mempersulitkan beberapa orang kena dalam. Itu ya jawabannya. Oke, udah ya. Oke, boleh kita tutup. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, kelompok Sagittarius akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kasus yang tadi diberikan. Yang pertama, Oke. Komponen biotik yang masih bertahan atau terdampak, pastinya itu populasi air yang tetap masih ada walaupun menurun. Itu dan dilakukan dengan populasi ikan dan juga pohon-pohon yang di sekitar sungai atau airan itu. Oke, yang kedua, dari perubahan kualitas air yang terjadi, air yang dulunya jernih berubah menjadi keruh, berwarna gelap, berbau menyengat, dan kadar oksigen terbatas dalam air tersebut tajam. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami itu jadi dalam ekosistem nanti jika ada salah satu yang hilang dalam ekosistem maka akan mempengaruhi yang lainnya. Peran kita di sini sebagai manusia yaitu jaga ekosistem agar kita tetap terjaga, agar tetap terjaga kualitasnya. Ini boleh nanya apa aja? bebas. Oke, apa yang terjadi kalau oksigennya malah oksigen di seluruh dunia ini pertama jadi 15%? Apa yang terjadi pada ekosistemnya gitu? Oksigen susah untuk oksigen. Apa yang terjadi ketika oksigen? Bukan dapat semakin membesar.
air yang dulunya jernih, air yang dulunya jernih berubah menjadi keruh. Kadar oksigen terlarut dalam air turun, tajam air berwarna gelap dan berbau berat. Simpulan Anda sebagai pelajar berpartisipasi untuk menjaga lingkungan Anda dengan tidak membuang sampah sembarangan dan edukasi lingkungan, maka generasi makhluk hidup depan lingkungannya berjalan baik dengan berdampak positif. Lingkungan air dan dapat diubah positif. Apakah limbah yang sudah tercampur sama air itu benar-benar bisa hilang? Apakah limbah yang besar harus Jadi gini, setiap industri wajib memiliki pengoperasian pengelolaan air limbah. Nah, Lalu ya dengan cara melakukan inspeksi rutin dan mengasih sanksi bagi industri yang melarang. Sekian dari kelompok kami. Nah, Ibu habis mau mengapresiasi bagi kalian yang tadi maju pertama, kelompok siapa tadi? Ya, maju ke depan. Aku orang aja nih. Yang mana kelompok siapa yang maju pertama? Diminumnya, ya, diminumnya nanti setelah pembelajaran dulu jam istirahatnya. Oke, dah. Ya. Sekarang ada pesan ya, jangan ibu sekarang, boleh. Oke, dah. tambah satu. Bisa dokter. Oke, semuanya digerak ke depan sini nak. Jangan nanti kalau udah instruksikan kembalikan lagi ke dia. Oke,
Sekarang silakan kalian kerjakan post-test ini. Ini kerjakan post-test kurang pelajaran ini ya. Silakan dibaca. Kerjakan masing-masing yang belajar tes. Siapa yang mau? Aku. Udah ya? Oke. Udah. Udah dikerjakan. Udah. Udah. Iya. Iya itu. Oke, prosesnya udah. Oke. Ya, prosesnya udah. Oke, kesimpulannya. Dikumpulkan nak? Dikumpulkan? Ya, dikumpulkan nak? Oke, dah. Oke, dikumpulkan ya? Iya, Pak. Udah?
Apresiasi.